saya minta kepada saudara-saudara yang ahli medsos, catat untuk yang ahli medsos, tolong dicek di internet, ya. Apakah betul tidak ada sama sekali ucapan Ahok yang menyakiti umat Islam? Nanti kalau ada, saudara-saudara, kalau ada yang menyakiti umat Islam, ada rekam, terus ada tulisin kata Ahok, ini tidak menyakiti loh. Gitu ya. Orang Maluku merdeka, Rames merdeka. Tapi masih dalam pemeriksaan di Makobrimob. Atas alasan apa Pak ditangkapnya Pak? Ya, ada permufakatan makar ya di situ kita. Apa benar salah satunya ya Sekjen FUI? Ya, betul. Sekjen FUI. Betul. Alat bukti yang ditemukan? Nanti kita tunggu penyidik ya. Oke ya. Ya. Udah ada ya. Itu ada LP, ada barang bukti, petunjuk, ada surat, ada semua ya. Koordinator aksi 313 diamankan. Aksi diduga gulingkan pemerintah gagal total. Kasus Ahok hanya alasan basi. Ditulis oleh Syardi dari siber.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Seolah dejavu dengan aksi 212, di mana pada pagi buta beberapa orang termasuk Ahmad Dhani, Ratna Sarumpait, Rahmawati DLL ditangkap polisi karena diduga terlibat dalam permufakatan makar. Kali ini 5 orang diciduk polisi sebelum aksi 313 berlangsung. Salah satunya adalah Sekjen FUI Al-Hattat yang juga koordinator aksi 313 yang ditangkap di Hotel Kempinski atas dugaan permufakatan makar. Saat petugas datang, ternyata yang bersangkutan sedang tidur. Saya pribadi masih bertanya-tanya sekaligus pura-pura lugu. Ada apa Sekjen FUI? Saya tidak menulis namanya karena terlalu rumit menginap di Hotel Kempinski yang tarifnya jutaan rupiah. Enak ya nginap di hotel mahal dan mewah. Saya juga mau dong. Begitu membaca berita orang ini ditangkap, saya seketika langsung menyimpulkan situasi ini mirip seperti aksi 212 lalu. Istilahnya, sebelum virus menyebar, sebaiknya dikarantina dulu dan ternyata memang benar prediksi saya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Argo Yuwono mengatakan, Sekjen FUI diduga merencanakan aksi makar bersama 4 tokoh lainnya yang juga telah diamankan duluan. Polisi mengendus adanya rencana menggulingkan pemerintah dari pertemuan tersebut. Ada suatu pertemuan dalam suatu ruangan tertentu. Kemudian lebih dari 1 orang, kemudian dia akan menggulingkan pemerintah yang sah, melengsarkan pemerintah, kata Argo. Jadi ada rencana untuk makar versi 2.0 ya? Sayangnya program ini error duluan sebelum bekerja. Kenapa masih ngotot mau melengsarkan pemerintah? Memangnya pemerintah begitu bodoh atau intelijen terlalu goblok hingga tidak bisa mencium adanya niat busuk seperti ini? Kalau menurut saya sih, daripada menggulingkan pemerintah, jauh lebih enak menggulingkan kambing jadi kambing guling. Lebih sedap. Bagaimana rencana menggulingkan pemerintah seperti yang dimaksud? Menurut Argo, salah satunya adalah menduduki gedung MPR atau DPR Republik Indonesia, lalu mengganti Undang-Undang Dasar 1945 kembali ke Undang-Undang Dasar asli. Sangat mirip sekali dengan aksi 212. Kalau memang benar ada niat makar seperti itu, lantas untuk apa kemarin koar-koar tujuan aksi 313 untuk meminta Jokowi memberhentikan Ahok? Gagal paham tingkat dewa, lain di mulut, lain di hati. Dari luar ngomongnya tentang Ahok, tapi dari dalam rupanya ada rencana untuk makar. Dan ini adalah satu bukti tambahan yang sangat kuat untuk membuka mata kita semua. Satu pertanyaan yang selalu saya tanyakan pada pembaca, apakah kasus Ahok dipolitisasi? Seiring berjalannya waktu, bukti dan kejadian-kejadian memuakan semakin memperjelas jawaban dari pertanyaan tersebut. Pertama kali kasus Ahok dibesar-besarkan. Banyak yang menduga kasus Ahok hanyalah pintu menuju pintu yang lebih besar.
Dulunya saya kurang percaya, tapi sekarang saya melihat dengan jelas. Sebenarnya saya tadi dikirimi sebuah foto yang terkait dengan aksi ini, tapi karena belum terbukti kebenarannya, maka saya anggap tidak valid. Biarlah saya yang tahu atau mungkin ada beberapa pembaca di sini yang sudah tahu. Biarlah itu menjadi semacam bukti tak langsung yang membuka mata kita akan apa yang sebenarnya terjadi. This is not about Ahok. Ahok hanya tameng yang dipakai untuk berlindung di baliknya sambil maju perlahan-lahan menuju target besar, yaitu Jokowi. Jika dugaan polisi benar, maka sudah ada 3 kali dugaan untuk melengsarkan presiden, yakni aksi 411, 212, dan 313. Dan pemerintah bergerak cepat dengan mengkarantina otak yang diduga menjadi dalangnya. Cukup tangkap kepalanya, maka yang lain takkan bisa berkutik. Dan ini sudah terjadi 3 kali, dan semuanya berhasil. Aksi pun bebas dari rusuh dan aman terkendali, kecuali aksi 411 yang berakhir ricuh. Ada yang mengatakan pemerintah terlalu parno, dikit-dikit main tangkap, mau demo aja main tangkap. Justru itulah namanya persiapan dan mencegah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Mau tunggu kejadian baru bertindak. Kalau pemerintah parno, demo pasti akan dilarang total atau semua peserta demo akan ditangkap massal. Pemerintah dan kepolisian pasti ada pertimbangan tersendiri mengapa mereka melakukan penangkapan. Tidak mungkin mereka asal main tangkap, karena mereka juga sadar masyarakat sekarang makin kritis. Kadang kita hanya melihat kulitnya saja dan hanya segelintir orang yang tahu isi dalamnya. Dan parahnya banyak yang berlagak tahu isi dalamnya, padahal hanya lihat kulit luarnya. By the way, apapun itu, bersyukur aksi 313 berjalan lancar. Dan semoga ini yang terakhir. Apa tidak capek begini-begini terus? Demo tak jelas dan tak ada urgensinya. Apalagi demo ini diduga ada agenda gulingkan pemerintah. Seperti yang saya bilang, lebih baik ramai-ramai gulingkan kambing. Makan kambing guling lebih enak. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.